Nah, sekarang kita masuk materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru 1000 orang yang ngomong di sini. Coba sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke, sudah 10.000 orang. Ya, ibu-ibu, sebelum kita memulai, perkenalkan dulu, nama saya Aziza. Mungkin beberapa sudah ada yang kenal karena sempat ada di desa binanya. Ya, ini sedikit kurikulum dari saya. Terus di sini katanya ada yel-yelnya ya. Afisena Asra gitu. Al-Qadar Afisena Asra. Sekali lagi coba. Qadar Afisena Asra. Terang semangat sekali lagi. Qadar Afisena Asra. Oke. Oh, Asra. Ya, oke, tepuk tangan untuk kita semua dulu. Oke. Sebelum kita mulai, di sini Aziza punya permainan untuk ibu-ibu. Jadi pulpennya boleh ditaruh di mejanya. Ditaruh di mejanya. Ini namanya tepuk irama. Ada yang udah pernah tahu tepuk irama itu apa? Ya. Jadi tepuk irama itu nanti akan kita coba contohkan. Kayak begini kedengeran nggak ibu-ibu? Ya, kayak gini dulu ya. Jadi untuk tepuk irama 1, nanti ibu-ibu akan seperti ya, tepuk irama 1. Coba sekali. Tepuk irama 1. Sekali lagi, tepuk irama 1. Oke. Kalau tepuk irama 2, coba tepuk irama 2. Harus barengan ya. Tepuk irama 2. Coba sekali lagi, tepuk irama 2. Tepuk irama 3. Tepuk irama 3. Oke. Tepuk irama 3. Tepuk irama 3. Yang keempat gabungan dari 1, 2, 3. Aku contohkan dulu ya. Tepuk irama 4. Sekali lagi, coba ibu-ibunya. Tepuk irama 4. Tepuk irama 4. Oke, coba ya. Jadi nanti nggak ada suara yang lain, saya tepuk tangan sama sesuai dengan 1A. Oke, dicoba. Tepuk irama 1. Irama 1. Tepuk irama 2. Tepuk irama 3. Tepuk irama 4. Oke, sekali lagi. Tepuk irama 2. Oke, tepuk tangan untuk tepuk tangan untuk kita Oke, lidahnya agak kelipet kok. Maklum agak cadel. Oke, coba operatornya boleh dikembaliin ke awal. Ya, ini ada materi keempat, namanya 5 langkah kegiatan di Posyandu. Untuk ibu-ibu sendiri ada yang tahu nggak sih 5 langkah kegiatan Posyandu itu apa aja? Coba mau dicek dulu. Katanya pada tahu, oke. Coba sama ibu yang pada sibuk nulis semua langsung. Coba sama ibu yang ini. Penimbangan.
Oke, kata ibu, namanya ibu siapa? Maaf, ibu Yayu. Coba ke ibu yang di sini deh, cobain. Satu, pencatatan, pendaftaran, pencatatan, pengembangan, ya, dan penyuluhan. Makasih ibu siapa namanya? Oh, Ibu Elis. Oke, coba yang di ujung sana kita coba ya. 5 langkah kegiatan Posyandu itu apa aja? Dicoba ke ibu yang ini dia senyum-senyum, udah senyum-senyum dari atas tadi. Kalau 5 langkah, 1, pendaftaran, penimbangan, pencatatan, penyuluhan, dan yang 5, imunisasi. Oke, terima kasih ibu siapa namanya? Ibu Sri Wulanstuti. Oke. Ya, dari yang ibu sebutkan itu semuanya benar, tapi mungkin susunannya ada yang berubah seperti itu. Nah, jadi sebelum kita lanjutkan ke materinya, di sini ada tujuan dari Aziza di sini untuk memberikan informasi kepada ibu-ibu semua. Yang pertama untuk melakukan 5 langkah kegiatan di Posyandu dan kegiatan pengembangannya seperti apa di Posyandu. Seperti itu. Untuk khususnya sendiri, dari ibu-ibu semua yang ada di sini mampu menjelaskan 5 langkah kegiatan utama di Posyandu. Kemudian ibu-ibu yang di sini mampu menjelaskan kegiatan pengembangan di Posyandunya dan mempraktikkan 5 langkah tersebut untuk nanti ada di daerah ibu-ibu masing-masing, seperti itu ya. Oke, di sini ada namanya 5 langkah kegiatan Posyandu. 5 langkah kegiatan Posyandu itu dimulai dari pendaftaran sampai pelayanan kesehatan. Kegiatan rutin Posyandu biasanya dilakukan oleh siapa? Oke, betul. Terus kalau misalnya ada, coba kalau Aziza tanya, kalau misalnya ada yang kejadiannya buruk sekali, itu diapain ibu-ibu? Oke, wah ibu-ibunya pintar semua. Terus untuk jumlah kader untuk di Posyandu itu ada berapa? Berapa? Untuk minimalnya berapa? Oke, betul. Untuk minimalnya itu ada 5 orang dengan sistem 5 langkah. Iya, 5 meja juga bisa. Tetapi sebelum dimulai itu ada namanya persiapan ibu-ibu. Sebelum dibuka lagi slide-nya, saya mau nanya persiapannya apa aja? Ada yang tahu? Coba tunjuk tangan kalau ada yang tahu persiapannya itu apa aja. Oh ya, ibu boleh maju bu ke depan. Gak apa, yuk. Nggak apa-apa di sini aja. Gak apa-apa. Persiapannya apa aja? Ada lagi yang tahu persiapan untuk Posyandu apa saja? Dia angkat tangannya coba. Oh ya, ibu boleh maju ke depan ibu. Ya, nggak apa-apa, dari sini sudah ada di tengah. Ini untuk persiapan sebelum Posyandu. Ada yang tahu nggak yang di tengah? Boleh angkat tangannya. Iya dah, yang dari situ ya ibu ya. Coba ibu yang dari ibu di sini aja, nemenin saya. Oke, ibu yang pakai jilbab pink namanya ibu siapa? Ibu Emi. Oh ya, ibu Emi. Kalau persiapan itu apa saja? Mempersiapkan informasi, memberikan informasi kepada masyarakat, ya melalui pengumuman di masjid. Ya. Terus memberikan pengetahuan kepada tetangga-tetangga kita di sekelilingnya. Ada lagi? Terus menyiapkan buat MT-PMT-nya. Ya. Terus kita kumpulkan kepada anggota-anggota kita. Kita berikan pengarahan bagian tugasnya masing-masing. Iya. Jadi sewaktu ada pelaksanaan itu kita sudah tidak repot lagi gitu. Oke, terima kasih ibu. Ya, Ibu dari mana tadi ibu? Ibu dari Cutmutia 1. Oh, Cutmutia 1. Iya, tepuk tangan untuk ibu. Ibu siapa tadi ya? Lupa.
Emi. Ibu Emi, tepuk tangan untuk Ibu Emi semuanya. Oke, sekarang Ibu. Siapa ini mana tulisannya, Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haningsih dari Warakas PP1 RW 04. Persiapan untuk menjelang posyandu yaitu menginformasikan ke ibu-ibu balita, ibu hamil lewat pengumuman di masjid, musola, juga lewat RT-RT. Dan juga yang kedua, mempersiapkan semua persiapan yaitu masalah untuk yang laporan, PMT, juga untuk mempersiapkan kader-kader supaya nanti waktu pelaksanaan kita semuanya bisa melaksanakan dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Tepuk tangan semuanya. Ya, maka dari itu kita lanjutkan. Apa sih sebenarnya persiapannya gitu? Apa sih harus kita ketahui dan ibu-ibu ketahui kalau misalnya sebelum posyandu itu ada persiapannya ternyata. Gak hanya langsung ada posyandu tiba-tiba gitu kan, tapi ada persiapannya. Ya, ini dia persiapan yang pertama itu adalah memastikan sasarannya. Sasaran yang di sini itu dimaksud adalah jumlah bayi baru lahirnya berapa, jumlah bayi, jumlah balita, ibu hamil, ibu nifas, ibu menyusui, pus, seperti itu. Kemudian setelah memastikan sasaran itu siapa saja mereka, kemudian kita memberikan informasi kepada rumah-rumah atau kepada orang-orang yang akan datang ke posyandu. Kan nggak mungkin tiba-tiba dia datang ke posyandu sedangkan nggak ada info, tiba-tiba dia terus datang nggak ada ternyata posyandunya. Jadi kita memberikan informasi dulu kepada masyarakat seperti itu. Dan pemberian informasi itu diberikan pada hari buka posyandu. Melalui apa aja? Itu melalui pertemuan warga setempat, sarana ibadah, benar yang kata Ibu semua sebutkan tadi, pakai tempat ibadah. Terus abis itu bisa pakai apa sih Ibu di masjid? Pakai toa ya berarti ya? Pakai toa gitu banget. Biasanya pada kayak gitu semua? Iya. Oh ya, itu lebih mudah ya, biar kedengeran juga ya berarti ya. Ya oke. Terus habis itu yang ketiga itu mempersiapkan tempat, sarana dan prasarana posyandu. Gak mungkin nanti kita udah ngumumin posyandu kita nggak punya tempat, ya kan? Masa udah ngumumin di mana posyandunya kita nggak tahu seperti itu. Jadi tempatnya itu untuk sarana prasarana itu ada alat timbang, ada alat ukur panjang atau tinggi badan, obat-obatan seperti obat-obatan imunisasi jika diperlukan. Kemudian jangan lupa buku dan betul sekali, buku pencatatan dan pelaporan. Gak mungkin kan kita udah ada posyandu tapi kita nggak nyatet begitu. Nah, kemudian itu ada melakukan pembagian tugas antar kader. Tadi gimana kalau misalnya 5 langkah itu berarti ada 5 meja. Jadi jangan lupa untuk melakukan pembagian tugas antar kader. Jangan dilakukan sendiri aja gitu. Karena ada teman-teman yang kader yang lain seperti itu. Terus berkoordinasi dengan petugas kesehatan dan penggerak PKK desa. Jangan lupa ibu-ibu semua untuk memberikan informasi. Sebelumnya di sini kalau misalnya posyandu ada yang bilang dulu nggak ke bidan atau ke puskesmas? Atau kemana aja biasanya dibilangnya? Ke puskesmas. Terus kemana lagi? Kelurahan. Kemudian ke RW. Oh RT RW, oke. Terus mempersiapkan bahan PMT. Penyuluhan dan pemulihan diperlukan. PMT itu apa sih ibu-ibu? Betul, ternyata pinter-pinter ibunya. Kita lanjutkan ya ibu-ibu ya. Oke? Oke nggak? Oke. Ya, ini dia tadi alur 5 langkahnya itu.
Jadi yang pertama itu adalah pendaftaran. Pendaftaran itu dilakukan oleh kata siapa? Baca. Oke. Yang kedua itu ada penimbangan itu dilakukan oleh dokter. Oleh dokter Dani. Enggak, berarti oleh. Oke. Kemudian pengisian KMS itu dilakukan oleh penyuluhan dilakukan oleh nggak dari puskesmas. Puskesmas apa kader? Ya, penyuluhan bisa dilakukan oleh kader dan petugas kesehatan. Kemudian yang kelima adalah pelayanan kesehatan. Ini juga dilakukan oleh kader bersama dengan petugas kesehatan. Kita lanjut nggak nih? Oke, pertama ada pendaftaran. Pendaftaran itu jadi kader, ibu-ibu semua mendaftarkan bayi atau balita yang dibawa oleh ibunya, kemudian ditulis di secari kertas, kemudian diselipkan pada KMS-nya. Sekarang Aziza mau tanya, biasanya kalau di posyandu ibu pendaftarannya gimana sih? Kita coba ke ibu. Saya penasaran sama ibu-ibu di ujung di atas itu loh. Coba ibu, apa aja bu kalau misalnya untuk pendaftaran itu gimana bu caranya? Nama saya Maria dari Desa Jamor. Untuk pendaftaran yang pertama kita tanya dulu nama bayinya, nama ibunya juga, terus kita di pendaftaran dikasih secara kertas untuk nantinya penimbangannya. Terus dipindah sampai. Terima kasih ibu. Ibu siapa? Ibu Aat bilang katanya ditulis dari kertas, habis itu ditimbang oleh kader yang ada di sana juga seperti itu. Ya, jadi untuk pendaftaran itu kader mendaftarkan bayi atau balita yang dibawa ibu-ibu, ditulis di kertas, kemudian diselipkan pada KMS-nya ibu, betul itu. Kemudian jika balita peserta baru, KMS baru juga diberikan. Jadi jangan lupa untuk pas pendaftaran itu buku KMS-nya juga jangan lupa dibawa. Jangan lupa dicek, dilihat seperti itu ya ibu-ibu ya. Kemudian ada untuk kader ini kemudian itu ada ibu hamil. Kader mendaftarkan ibu hamil dengan nama ibu hamil, ditulis pada formulir atau register ibu hamil. Jika ibu hamil tidak membawa balita, langsung ke meja keempat itu apa ibu-ibu? Oke, betul. Oke, kemudian yang kedua tadi setelah pendaftaran ada penimbangan. Penimbangan itu ada mempersiapkan dacin. Ibu-ibu tahu dacin nggak bu? Oh iya betul. Kalau misalnya boleh tahu, saya minta salah satu ibu gimana sih cara menimbang bayi itu? Dijelasin aja, dijelasin. Ayo siapa yang berani untuk maju ke depan? Atau enggak dikasih mic-nya boleh kakak dibantu. Gimana untuk menimbang, mempersiapkan dacin untuk menimbang dengan dacin? Boleh jelasin aja. Oh ya itu.
Ya, Ibu namanya siapa? Perkenalkan dulu. Ibu Sukmawati dari Posyandu Melati 13, Cilengsi Bogor, binaan SRI Cilengsi. Jauh dari Bogor. Tepuk tangan semuanya. Sekali lagi tepuk tangannya. Sekali lagi tepuk tangannya. Oke, silakan Ibu. 9 langkah penimbangan itu pertama, gantungkan dacin pada tempat yang kokoh dan kuat. Lalu geser bandul ke posisi angka 0. Lalu seimbangkan dacin. Lalu masukkan sarung timbang. Setelah dimasukkan sarung timbang, lalu masukkan pasir atau kerikil di ujung sarung timbang supaya tegak lurus. Setelah itu masukkan balita ke dalam sarung timbang. Setelah itu lihat hasil penimbangannya berapa, lalu dicatat hasil penimbangannya. Jangan lupa bandul digeser lagi ke angka 0. Setelah itu baru balita diturunkan dari sarung timbang. Terima kasih. Oke, kembali semuanya. Ibu siapa tadi ya? Ibu Sukmawati dari Cilengsi Bogor. Ya, Ibu Sukmawati. Terima kasih Ibu Sukmawati. Itu menurut saya itu sudah lengkap. Itu lengkap banget gitu. Terus kemudian setelah mempersiapkan dacin, nanti akan ada penjelasannya. Berikutnya ada penimbangan balita. Kita lanjut dulu ya. Mempersiapkan dacin. Benar kata Ibu Sukmawati tadi, gantung dacin pada tempat yang kokoh. Pada tempat yang kokoh seperti pintu ya, pintu di atasnya pintu itu. Kemudian letakkan bandul, geser pada angka 0. Kemudian atur posisi angka pada batang dacin sejajar dengan mata penimbang. Dan dikasih pasir atau kerikil tersebut. Kemudian pastikan bandul geser pada angka 0. Jangan lupa dilihat bandulnya ibu-ibu ya. Dan pasang sarung timbang atau celana timbang, kotak timbang yang kosong pada dacin. Kemudian seimbangkan dacin yang telah dibebani dengan sarung timbang. Jangan lupa dicatat. Setelah dicatat, bandul tersebut kembali digeserkan ke angka 0. Kalau bisa boleh tahu kenapa sih Bu harus dikembalikan ke angka 0? Coba ke ibu yang ada yang mau jawab kenapa sih harus dibalikin ke angka 0? Coba angkat tangannya boleh? Angkat tangannya, maunya ya ini. Kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lena dari Melati 10 dari Karawang Timur. Oh, Karawang Timur jauh juga. Silakan Ibu. Kalau tidak kembali ke 0, dacinnya itu akan roboh. Dan menimbulkan bahaya buat bayinya kalau tidak dibalikan Oke. ke angka 0. Ya. Terima kasih Bu Lena. Ya, terima kasih Ibu Lena. Tepuk tangan dulu untuk Ibu Lena. Tepuk tangan sekali lagi. Tepuk tangan sekali lagi. Tepuk tangan sekali lagi. Oke. Kita lanjutkan ya. Nah, seperti ini dacinnya ibu-ibu. Sudah pernah lihat ya semua ibu-ibu ya? Untuk dacinnya. Contoh dacinnya tanpa bandul, tanpa itunya, tanpa sarungnya. Nah, kemudian dilakukan penimbangan bayi. Jadi, untuk penimbangan ini masukkan balita ke dalam sarung timbang dengan pakaian seminimal mungkin. Seminimal mungkin itu bajunya yang nggak pakai jaket seperti itu ya, iya Bu ya, nggak pakai jaket. Jadi baju yang kalau bisa tuh kaos dalam aja gitu. Kemudian geser bandul sampai ke jarum tegak lurus. Kemudian baca BB balita dengan melihat angka yang dibandul geser. Terus jangan lupa dicatat hasil penimbangannya di buku KMS sama buku kadar, betul. Kemudian kembalikan bandul ke angka 0 dan pastikan bandul aman dan baru keluarkan balitanya. Oke, sekarang udah ketiga. Untuk yang pertama tadi apa ibu-ibu?
Langkahnya kedua. Sekarang kita yang ketiga. Oke. Untuk pengisian KMS, sebenarnya KMS itu apa sih Ibu-ibu? Gunanya itu apa? Saya mau ngecek Ibu yang di sini ah. Gunanya KMS itu untuk apa sih Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yana dari PP2 RW 4 Warakas. Gunanya KMS itu untuk melihat grafik dari pertumbuhan balita itu sendiri. Makanya sebab itu balita harus rajin ke posyandu agar kelihatan garisnya. Terima kasih Ibu Yana. Semuanya tepuk tangan dulu untuk Ibu Yana. Tadi kata Ibu Yana untuk melihat grafik dari pertumbuhan si bayi atau balita. Kita lihat, apa sih sebenarnya KMS itu? KMS itu kartu menuju sehat, kartu yang memuat kurva pertumbuhan normal anak berdasarkan indeks antropometri BB menurut umur. Untuk antropometri BB menurut umur itu kita nanti juga melihat dari status gizi. Terus KMS itu penting karena KMS merupakan alat pemantau pertumbuhan anak setiap bulannya. Dan di sini kader juga harus mampu pertama itu mengisi KMS. Mengisi KMS, kedua membaca atau menilai grafik dari hasil penimbang anak setiap bulan sehingga dapat memberikan penilaian apakah si bayi itu baik atau kurang baik atau buruk. Seperti itu. Ya, ini dia contoh dari KMS-nya. Pasti ibu-ibu udah pernah lihat ya kalau misalnya untuk KMS-nya ya udah sering. Ya, untuk dari KMS sendiri itu ada naik. Garis pertumbuhan naik itu kalau misalnya kita lihat dari KMS-nya ada grafik pertumbuhan naik mengikuti salah satu pita warna dengan garis satu. Nanti kita lihat gambarnya seperti apa. Kemudian garis pertumbuhannya pindah ke pita warna merah, di atasnya garis 2. Kita lihat. Nah, ini garis pertama. Jadi dia sejajar tapi dia tetap naik. Seperti itu. Kalau untuk garis pertumbuhannya pindah ke pita warna merah di atasnya, gambarnya seperti ini. Ini. Dia naik ke atas ini dan dia naik dan dia pindah ke pita yang di atasnya. Seperti itu. Itu untuk garis 2-nya. Itu berarti dia menandakan bahwa berat badan bayi atau bayinya itu naik. Oke. Kalau untuk tidak naik itu dari sini kita lihat berat badan hasil penimbangan bulan ini sama atau kurang dari berat badan minimum. Berat badan tetap, garis pertumbuhan menurun garis menurun. Kita lihat garis 3. Berat badan tetap, garis pertumbuhan menurun. Nih. Dia tetap, cuma garisnya menurun. Seperti itu. Jadi itu tidak naik. Kita kembali lagi. Kemudian ada berat badan tetap, garis pertumbuhan mendatar. Kita lihat garis 4. Dia tetap, tapi mendatar gitu aja. Jadi dia tidak naik ibu-ibu. Untuk yang berikutnya, berat badan naik, tetapi garis pertumbuhannya pindah ke pita warna di bawahnya, garis 5. Kita lihat seperti apa sih dia gitu. Nah, dia naik Bu, dari sini dia naik ke sini. Tapi dia menurun di pita warnanya. Dia terjadi penurunan, itu berarti berat badan balita atau bayinya tidak. Oke. Lanjut ibu-ibu. Oke? Oke? Yang di ujung sana oke? Sip. Sekarang kita ke BGM. Ibu-ibu, BGM itu apa sih ibu-ibu? Tahu semua. Bawah garis merah. Bawah garis merah itu garis pertumbuhan anak berada di bawah garis merah. Pindah ke pita warna di bawahnya, garis di bawahnya. Ini ada garis 5 nanti ada. Sini.
Jadi dia pindah, dia nggak ada di sini ibu-ibu. Itu dia namanya BGM. Dia ada di bawah. Nah, dari hasil penimbangan, apabila ditemukan BGM atau mempunyai masalah, kita harus tindak lanjuti dengan rujuk ke. Oke. Kemudian dari hasil KMS kita akan mendapatkan 2. Kalau nggak baik dia, kalau nggak buruk dia, kalau nggak baik dia. Oke. Untuk baik, jangan lupa ibu-ibu kader semua berikan pujian kepada ibu-ibunya atau ibu dari si balita itu, dan ingatkan untuk menimbang kembali. Jangan lupa, biasanya kan ibu-ibu mungkin karena lagi ribet lupa ngasih pujian, gitu kan, pasti lupa. Kalau misalnya dia naik, pasti ya dia langsung geser kayak gitu, pasti kayak gitu. Aku coba. Coba kasih contoh, kalau misalnya baik itu biasanya ibu di lapangannya, di rumahnya, di posyandu biasanya bilang kayak gimana? Coba ibu yang pakai jilbab pink ini. Baik, saya Miss Fatul Aida dari RW 02 Rawasari, kebetulan dengan Mbak Ziza juga ya. Iya. Ibu, alhamdulillah perkembangan anak ibu timbangannya baik. Pertahankan, kami bisa lebih tingkatkan lagi, insya Allah. Mudah-mudahan ibu bulan depan kembali lagi ke posyandu ya Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih ibu. Ayo kita tepuk tangan untuk ibu. Oke. Itu betul sekali. Jadi kita jangan lupa memberikan pujian kepada ibu yang telah membawa bayinya dan berat badannya naik. Itu jangan lupa, karena itu akan menambah semangat dari si ibu itu untuk membawa bayinya ke posyandu. Jika anaknya kurang baik, jangan lupa berikan rujukan kepada petugas kesehatan. Bisa ke ibu yang di ujung, bisa kemana Bu? Yang di ujung sini bisa kemana Bu? Oke, kita lanjut. Kemudian yang keempat ada penyuluhan. Yang pertama berarti tadi apa ibu-ibu? Yang kedua, yang ketiga, sekarang ada 4 penyuluhan. Penyuluhan ini kader yang bertugas menerima KMS dari keluarga balita itu membacakan dan menjelaskan data tentang KMS-nya. Dia memberikan penyuluhan kepada ibu-ibu yang membawa balita tersebut, bagaimanakah kondisinya, apakah naik atau turun. Itu dilakukan pada saat di meja penyuluhan, seperti itu. Jadi untuk info penting saja untuk ibu-ibu, status pertumbuhan anak dapat diketahui dengan 2 cara. Yang pertama, menilai garis pertumbuhan KMS atau menghitung kenaikan berat badan anak dibanding dengan kenaikan berat badan minimum. Nanti akan jelaskan selanjutnya. Kemudian setelah penyuluhan ada 5 pelayanan kesehatan. Boleh ngecek lagi ya Bu? Yang pertama tadi apa ibu-ibu? Kedua, yang ketiga, pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan itu biasanya dilakukan oleh petugas kesehatan. Petugas kesehatannya apa saja ibu-ibu? Bidan, dokter, perawat, terus ya. Pelayanan kesehatan itu dilakukan oleh petugas kesehatan, boleh dari puskesmas, dokter, kemudian ada 2 bidan. Ketiga adalah petugas lapangan keluarga berencana, PLKB namanya, yaitu memberikan imunisasi, KB, pemberian tablet tambah darah, tablet besi, vitamin A, dan obat-obatan. Nah, setelah dari kelima itu, kalau misalnya dari posyandu ibu-ibu telah mampu melakukan kelima itu, dapat melakukan pengembangan kegiatan posyandu. Jadi tidak hanya 5 itu saja, tetapi dikembangkan dengan kegiatan lain seperti perbaikan kesehatan lingkungan, pengendalian penyakit menular, dan berbagai program pembangunan kemasyarakatan. Kalau boleh tahu di sini yang ada pengembangan kegiatan posyandunya siapa aja? Boleh angkat tangan? Oke, kita coba ibu yang di sana. Gak apa-apa.
pengembangan di tempatnya apa Ibu, jangan lupa sebutkan namanya sama daerahnya, kemudian pengembangannya apa saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Adis dari Posyandu Sari Melati 4, lingkungan Cibitung, Bekasi, binaan Koperasi Astra. Oke. Posyandu kami mempunyai pengembangan kegiatan berintegrasi pada Posyandu di bidang pendidikan. Kami melalui PKB melaksanakan atau mengembangkannya dengan pendidikan dan melayani PAUD. Oke, dengan melayani PAUD, Kemudian di lingkungan kami mempunyai kegiatan juga bersama dengan Bank Sampah melakukan penghijauan, kemudian kegiatan-kegiatan lainnya yang terkait dengan bank sampah, diantaranya juga berusaha untuk memilah sampahnya dan memanfaatkannya. Kemudian di kewirausahaannya kami berusaha untuk dari daur ulang dari sampah-sampah yang kami kumpulkan. Kemudian di lingkungannya sendiri, selain itu kami bentuk remantik. Remantik itu apa Ibu? Relawan pemilik mantot jentik. Oke. Ya. Kemudian di Posyandu sendiri, Posyandu kegiatan kami kembangkan dengan Posyandu lansia. Oke. Ada lagi Bu? Ada juga kami Banyak ya, karena di Posyandu sendiri kita kan mempunyai tribunal, kita laksanakan semuanya PKB, PKR melalui PKR-nya. PKR-nya Itu siapa tahu bisa masukkan untuk Posyandunya. melalui PKR-nya kami membentuk karang taruna. Oke. Terus kalau PKL yaitu tadi Posyandu lansia, si seluruh kegiatannya termasuk lingkungannya kami sebagai RW bebas asap rokok. Oke. Ke arah sana. Ya. Terima kasih Bu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu jangan lupa tepuk tangannya untuk Ibu. Ya. Selanjutnya yang di tengah. Ada nggak di sini yang desa binaannya itu melakukan pengembangan kegiatan Posyandu? Oh, di sana ada. Yang di sini? Yang tengah? Yang tengah dari tadi nggak ada tunjuk tangan nih. Cuma ibu yang di atas saja. Yang di sini nggak ada. Ibu juga mau? Ada pengembangan? Ya ini. Boleh ibu yang di atas dulu. Tadi pengembangan Posyandunya apa saja? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Ibu Nani Aryani dari Posyandu Melati 13 Cilengsi, Bogor. Posyandu kita binaan dari PT SRI Grup Astra Cilengsi. Posyandu kita selain posyandu yang seperti biasanya yang kita jalankan sebulan sekali rutin itu, kita ada pengembangan seperti tadi yang Ibu di sebelah kiri, kita juga punya tribina BKB, BKL, BKR-nya. Kemudian kita juga punya bank sampah. Bank sampah itu kita selain ada untuk daur ulangnya dari dari masyarakat, kemudian kita mengumpulkan berupa uang disimpan di pengelola kita Posyandu, kemudian itu disimpan untuk sewaktu-waktu bisa dipergunakan untuk biaya sekolah atau biaya kesehatan dan lain-lainnya. Kemudian kita juga ada namanya UKM yang dibina oleh PT SRI juga, diperuntukkan untuk usaha-usaha kecil yang baru ataupun yang sudah berjalan. Kita mendapat bantuan dari PT SRI, kemudian kita kelola, dipergunakan untuk masyarakat di sekitar kita. Itu sistemnya meminjam, tapi tidak pakai jasa atau bunga, hanya administrasi. Iya, betul. Kemudian hasilnya itu juga untuk menambah kas atau untuk operasional posyandu kita.
Kemudian kita juga ada namanya dana sehat, itu otomatis ya Bu ya, karena kita posyandu sudah mandiri, itu dipergunakan untuk teman-teman atau warga yang membantu warga yang sakit, kemudian ibu hamil yang mau melahirkan atau periksa tapi ekonominya kurang mampu. Kemudian kita mempunyai program yang sudah setahun sekali kita laksanakan, itu mengadakan donor darah 1 tahun 2 kali, kemudian pemeriksaan kanker serviks 1 tahun sekali, kemudian kita juga ada namanya warung sehat, kita bekerja sama dengan rumah sakit terdekat, itu bagi warga ada namanya warung sehat, itu pemeriksaan gula darah, asam urat sama kolesterol. Nah itu bagi masyarakat di sekitar posyandu kita. Kemudian kita juga ada namanya setiap tahun mengadakan Halun, hari ulang tahun lansia. Kegiatannya kita ada senam, kemudian pemeriksaan kesehatan untuk lansia itu kita juga gratis, bekerjasama dengan puskesmas dan rumah sakit. Kemudian untuk banyak ya. Kemudian senam kita juga ada klub jantung sehat. Terima kasih, itu aja. Ternyata dari Cilengsi ya Bu ya? Ya. Cilengsi Bogor ternyata sudah banyak dia pengembangan kegiatan posyandunya. Mungkin dari sini ibu-ibu bisa menjadi rekomendasi dari desa binaannya melakukan pengembangan posyandu. Tadi seperti yang ibu di sana menyebutkan, yang di Bogor menyebutkan bahwa ada kegiatan donor darah, kemudian ada kegiatan pemeriksaan kanker serviks, seperti itu. Jadi dari melakukan pengembangan ini akan terbentuklah posyandu terintegrasi. Jadi tidak hanya untuk balita, ibu hamil saja, tetapi bisa melakukan kegiatan yang lain, kegiatan kesehatan yang lain, atau pemeriksaan kesehatan yang lain, seperti itu. Oke. Nah, di sini yang perlu diperhatikan, kenapa harus ada pengembangan dan apakah harus ada gitu pengembangan di posyandu itu, yaitu penambahan kegiatan baru jika 5 kegiatan utama itu telah dilaksanakan dengan baik, misalnya dengan imunisasi KIA, semuanya seperti itu, dan cakupannya 50% itu telah dilakukan dan memiliki sumber daya yang mendukung, maka bolehlah dibuat pengembangan dari pengembangan kesehatan di posyandu ibu yang ada di sini. Terus jangan lupa itu adanya survei mawas diri dan disepakati melalui forum musyawarah masyarakat desa atau masyarakat di sekitar lingkungan. Itu harus dilakukan dengan musyawarah. Jangan sampai kita membuat pengembangan tapi masyarakat tidak mendukung, nanti malah tidak berjalan kegiatannya, seperti itu. Nah, ini beberapa contoh kegiatan tambahan posyandu itu. Ada namanya Bina Keluarga Balita. Bina Keluarga Balita itu digunakan untuk upaya peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan kesadaran ibu serta anggota keluarga dalam membina tumbuh kembang anak agar pertumbuhannya menjadi baik atau berkembang dengan menjadi lebih baik, seperti itu. Yang kedua ada pos pendidikan anak usia dini atau namanya pos PAUD. Seperti tadi ada ya yang sudah membuat pos PAUD ya. Ya, pos PAUD itu untuk upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai usia 6 tahun, bertujuan untuk memberikan rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohaninya. Jadi dia sudah diberikan rangsangan pendidikan dari kecilnya, seperti itu ibu-ibu. Oke, sepertinya semuanya mulai ada yang ngantuk-ngantuk. Coba lagi ya. Tepuk irama 2. Sekali lagi. Tepuk 2. Tepuk 2. Tepuk 2. Tepuk 2. Ya, betul. Tepuk 2. Tepuk 2. Tepuk 4.
lagi, tapi habis ini nggak ada contoh lagi ya. Tepuk satu. Tepuk satu. Ulang lagi. Tepuk satu. Tepuk satu. Lagi, belum kompak. Tepuk satu. Tepuk dua. Tepuk tiga. Tepuk empat. Tepuk satu. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Kemudian ada apa sih setelah ini? Nah, berarti tadi setelah kita sebutkan ada berapa? Ada berapa langkah? Ada berapa langkah? 5. Coba ya ibu yang di pojok sini. Berapa langkah? 5. Apa saja? Oke. Untuk ibu yang di tengah ada 5 langkah apa saja? Oke, ibu yang di ujung sini 5 langkah apa saja? Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Ya, di sini ada pendaftaran. Kemudian ada penimbangan balita. Kemudian ada pencatatan hasil penimbangan, penyuluhan. Kemudian ada pelayanan kesehatan dan KB. Kemudian kita lanjutkan lagi. Nah, ada penggunaan antropometri untuk status gizi. Untuk status gizi ini biasanya dilakukan oleh bagian kedokteran, dan yang ini akan disampaikan oleh Dr. Dani. Untuk Dr. Dani, saya persilahkan. Tepuk tangan dulu untuk Dr. Dani. Ya baik, terima kasih Mbak Aziza. Boleh tepuk tangan buat Mbak Aziza? Ya. Nanti ini akan saya kembalikan lagi ke Mbak Aziza, tapi mungkin ada sedikit informasi yang akan saya sampaikan pada ibu-ibu semua. Jadi yang pertama, di sini kan tertulis ya Bu ya, penggunaan antropometri sebagai indikator status gizi. Ada yang tahu antropometri itu apa? Antropometri itu gampangnya itu pengukuran berat badan dan tinggi badan, ya. Jadi yang ibu-ibu mungkin perlu pahami selama ini adalah jika bicara tentang KMS, maka KMS itu tidak bisa mengindikasikan seseorang balita ini dia gizi kurang, gizi buruk gitu ya, stunting kayak kemarin yang dibilang Dokter Dedi ya, itu nggak bisa ya. Karena apa ibu-ibu? KMS tidak bisa menentukan status gizi balita, karena KMS itu fungsinya dia untuk memantau status pertumbuhan, bukan status gizi. Paham sampai sini? Ya, jadi kalau ibu-ibu gitu ya melihat kan yang selama ini ibu-ibu lakukan, mungkin yang tabel sebelah sini ya Bu ya, yang sebelah kanan ibu-ibu ya berarti ya. Jadi selama ini ibu-ibu menimbang ya, kemudian memasukkan hasil timbangannya itu ke KMS ya. Dengan KMS ini sebenarnya sekali lagi ibu-ibu ini belum bisa menentukan apakah balita ini tuh ini gizi kurang, gizi buruk gitu, atau ini stunting gitu ya, kerdil, kuntet, itu tidak bisa. Karena KMS ini hanya sebagai kartu yang memantau status pertumbuhan berat badan. Paham sampai sini? Paham. Nah, fungsinya apa KMS ini tuh? Ya memang untuk memudahkan ibu-ibu bekerja dalam men-screening terutama. Karena kalau ibu-ibu kader, tugasnya adalah atau kompetensinya adalah dengan KMS saja, pokoknya ketika ada yang di bawah garis merah harus diapain Bu? Rujuk. Terus apalagi yang dirujuk kalau kita ngelihat dari KMS? 2T ya. 2 kali berturut-turut anak tersebut tidak naik. Tidak naik itu bisa kayak gimana yang tadi Mbak Aziza jelasin? Bisa turun, bisa datar, bisa naik tapi pindah pintanya ya, pindah garisnya kan tahu ya tadi yang dijelasin ya.
Jadi ketika ada dua kali kondisi tersebut, salah satu di antara ketiganya bisa jadi turun terus, bisa jadi datar terus, bisa jadi naik terus, tapi pitanya tuh warnanya jalurnya pindah terus gitu. Yang ibu lakukan adalah rujuk ke puskesmas, ya. Nah, tapi untuk kader Avicenna Astra ini adalah bonusnya. Bonusnya ibu-ibu akan saya ajari bagaimana caranya supaya akhirnya pun ibu-ibu bisa tahu, ah ini anaknya kurang gizi, ah ini anaknya gizinya buruk. Wah ini anaknya stunting dok gitu. Itu bisa dengan cara seperti apa? Ini yang akan saya ajarkan. Nah sebenarnya kompetensi ini sebenarnya nggak harus dipunyai oleh ibu kader lah. Tapi kalau ibu-ibu ngelihat nanti saya tunjukin di akhir ya. Ada namanya formulir kompetensi kader Avicenna Astra. Di situ tertulis bahwa kader Avicenna Astra salah satunya adalah harus bisa mengukur dan menentukan status gizi balita. Nah, kalau sampai menentukan status gizi dengan KMS aja kan nggak bisa ya. Nah, makanya sekarang saya ajarin gimana caranya menentukan status gizi. Bedanya gimana sih dok? Gitu kalau status gizi. Kalau status gizi kita nggak pakai KMS, tapi yang kita pakai adalah tabel. Tabelnya tabel apa? Biasanya sih yang sering digunakan nama bahasa Inggrisnya itu growth chart lah. Growth chart tabel pertumbuhan dari mana? Dari WHO gitu. Nanti seperti apa bentuknya akan saya tunjukin. Nanti yang biasanya diukur kalau untuk mengetahui status gizi itu ada 3. Yang pertama berat badan, yang kedua adalah tinggi badan, dan yang ketiganya adalah umur. Ya, jadi berat badan, cara mengukur berat badan kalau dacin mah ibu-ibu udah jagonya lah ya gitu. Kalau misalkan yang berdiri juga kan pasti udah bisa ya. Intinya masih nggak pakai alas kaki, baik pakaiannya seminimal mungkin, anaknya tegak lurus ya gitu. Seperti itulah itu standar. Pun begitu dengan mengukur tinggi badan juga sama ya. Jadi anaknya tegak lurus, mata menghadap ke depan, antara mata telinga sejajar gitu ya. Terus ya badannya juga lurus gitu. Karena bisa jadi kalau misalnya anaknya tengadah, anaknya nunduk itu beda tingginya ya. Jadi jangan disuruh tengadah atau nunduk, tapi lurus. Jadi tegak lurus. Kalau misalnya kita iniin sama tembok gitu, antara tembok dan kepalanya itu 90 derajat lah kayak gitu ya. Nah seperti itu nanti data-data itu dimasukkan ke dalam tabel ya. Kalau untuk ukur berat badan dan tinggi badannya sudah paham semuanya? Ibu ada pertanyaan nggak untuk berat badan dan tinggi badan aja? Sudah ya, itu sudah hatam ya. Jadi data itu dibutuhkan. Kemudian data umur. Data umur ini dibutuhkannya dia sampai ke bulan ya ibu-ibu ya. Jadi jangan sampai 1,5 bulan atau misalkan ini mah 1 tahun, padahal dia 1 tahun 3 bulan. Jadi harus percis 1 tahun berapa bulan gitu ya. Jadi dalam jumlah bulan. Kenapa? Karena nanti grafiknya itu dia 1 tahun terus ada bulannya juga ya. Jadi nggak bisa nih yang 1 tahun 2 bulan akhirnya dimasukin ke 1 tahun diukur gizinya, nggak bisa ya. Jadi paham untuk mengukur usia sampai ke bulan ya ibu-ibu ya. Lalu gimana dok cara mengukurnya? Nah ini sebenarnya nanti saya tunjukin dulu ya grafiknya. Nah ini contoh grafiknya. Ini contoh grafiknya itu ada 3. Grafiknya itu ada grafik berat badan per umur, ada grafik tinggi badan per umur, dan ada grafik berat badan per tinggi badan. Ya, dan laki-laki dan perempuan itu beda. Ya, paham sampai sini? Jadi kalau berarti dok kalau saya harus bisa menentukan status gizi, saya kan harus ngukur berat badan, harus ngukur tinggi badan, harus tahu umurnya dalam bulan berapa. Ya kan? Terus berarti saya harus punya tabel. Tabelnya tuh apa saja? Nah ini tadi berarti setidaknya ibu tuh harus punya 6 tabel. Ya, ini nanti bisa dicari di download juga bisa Bu banyak. Ya, ada 6 tabel. Tabel apa aja dok? Gitu. Yang pertama kelompok perempuan dan kelompok laki-laki. Masing-masing kelompok punya 3 tabel. Tabel berat badan per umur, tinggi badan per umur, sama berat badan per tinggi badan. Nah ini contoh-contoh tabelnya saya ceritain dulu. Nah ada kayak gini ya. Ini contoh kayak gitu tinggi per umur. Ini untuk menentukan. Jadi kalau tinggi per umur itu untuk apa sih dok? Untuk menentukan apa? Untuk menentukan tadi yang sebelumnya kita sering bahas berkaitan dengan stunting. Ya, stunting yang kalau dibilang bahasa Indonesianya mungkin kerdil, kuntet, beke, pendek gitu ya. Itu stunting. Apalagi bahasanya Bu? Apa? Nah itulah kate apa segala macam banyak ya.
Ini fungsinya untuk apa dok? Tahu berat badan per tinggi badan per umur. Ini untuk mengetahui apakah seseorang anak ini dia mengalami kekurangan gizi yang kronis atau tidak. Kronis itu apa? Dalam artian dia berlangsung sangat lama. Kenapa? Karena orang yang pendek, yang kuntet, yang kerdil, ya, dia berat badan, tinggi badan per umurnya ini nanti di bawah -3 ini. Ya, -3 ke bawah nanti saya ajarin cara plottingnya, tapi gambaran umumnya seperti itu. Jadi ketika tahu dia ada di bawah -3 berarti anak ini tuh kekurangan gizinya kronis, dia udah sangat lama gitu ya. Ini berat badan tinggi badan per umur untuk mengetahui seperti itu. Kemudian yang kedua, nah ini berat badan per tinggi badan untuk tahu anak ini tuh dibilang kurus atau enggak itu dari sini. Jadi bukan dibilang kurus kayak kelihatannya doang, tapi ketika dia di plotting berat badan per tinggi badan itu baru bisa dibilang ini anak kurus atau sangat kurus. Kalau tadi tinggi badan per umur, dia untuk ngebilang anak ini pendek atau sangat pendek atau normal, ya. Dan ada satu lagi yang terakhir. Nah, ini contoh yang buat perempuan ya, warnanya pink. Untuk perempuan ini berat badan per umur yang saya ambil. Berat badan per umur itu untuk menentukan status gizinya itu kurang, baik atau buruk. Ya, kita ulang ya. Jadi kalau tinggi badan per umur, ini tinggi nih, tinggi per umur gitu. Berarti untuk menentukan apa ibu semua? Pendek atau sangat pendek. Jadi berkaitan dengan tinggi atau pendek ya. Kalau kita ngomongin umur, tinggi badan gitu, ya. Kalau kita ngomongin berat badan per umur, berarti kita untuk tahu apa? Gizinya kurang atau baik atau buruk. Berarti kalau ngomongin berat badan per umur itu gizi. Kalau berat badan per tinggi badan itu ngomonginnya kurus atau sangat kurus atau normal, ya. Nih, ini silahkan ibu-ibu semua. Ini baterainya mau habis kayaknya, bisa slide nggak? Baik lagi ke atas. Nah, sip. Jadi, nih ya, saya tulis di sini. Jadi ini cara menggunakan tabel itu yang pertama adalah kalau berat BB itu berat badan ya. Ini boleh difoto, boleh ditulis karena nanti ujung-ujungnya setelah ibu ngukur nanti itu bakal ngelihatnya ke sini. Ya, ini boleh difoto atau boleh ditulis. Jadi yang pertama saya bacakan ya. Kalau biasa kan kalau ibu-ibu kan suka, aduh ini apa dong gak kebaca. Yang pertama adalah berat badan per umur. Berat badan per umur itu tadi untuk menentukan status gizi balita ini apakah buruk, kurang, baik atau lebih. Dilihat dari mana? Dilihat dari ini nih, angka-angka ini nih. Ada 3, ada 2, ada 0, ada -2, ada -3, ya. Nah ini tuh maksudnya apa? Kalau di bawah -3 standar deviasi, ini tuh ibu nggak perlu tahu lah standar deviasi apa ya. Jadi yang perlu tahu cuma 3, 2, 0, -2 sama -3 aja. Kalau di bawah -3, ya, di bawah -3 itu artinya gizinya buruk. Jadi ketika ibu udah plotting gitu ya, berat badannya sekian, umurnya sekian, loh ternyata di bawah -3, berarti ini anak gizinya udah gizi buruk gitu. Kebayang nggak bu? Ya itu yang pertama. Terus yang kedua, antara -3 sampai garis -2 itu dikatakan gizinya kurang. Ya, jadi kalau ibu ternyata berat badannya segini, umurnya segini, berarti dia gizinya kurang. Kalau dia ada di -2 sampai dengan +2, itu gizinya baik. Tapi satu lagi, yang sekarang tuh kan anak-anak permasalahannya selain gizi kurang, banyak juga yang gendut, obesitas ya. Sering dikasih makan fast food dan lain sebagainya kan salah satunya. Pas ditimbang gitu ya, berat badannya segini, umurnya segini, ternyata dia di atas +2. Berarti ini anak obesitas gitu. Ada pertanyaan untuk yang status gizi bu? Ya, jadi intinya berat badan, umurnya berapa, kemudian nanti di plotting dan dapat misalkan gizinya kayak gimana. Saya langsung ambil ke contoh soal aja ya bu ya. Nah ini nih, ini contoh soal.
berat badan, weight itu berat badan ya, for age, per umur. Berat badan per umur ini untuk untuk perempuan ya. Jadi ambillah contohnya, ini pasti ibu-ibu nggak kelihatan nih. Jadi yang di bawah sini garis ini tuh adalah umur ya ibu-ibu ya, garis umur. Ini dari mulai lahir sampai 2 tahun. Ada juga grafiknya itu yang sampai 5 tahun ya. Jadi ini saya ambil yang 2 tahun karena bayinya ini dia usianya 7 bulan. Ini tuh ada angkanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Dan bayinya ini usianya 7 bulan. Kemudian beratnya dia itu tuh 6 kilo. Nah jadi yang di atas ini kilogram. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh berarti beratnya ini, umurnya ini 7 bulan, beratnya 6 kilo. Oh berarti di sini. Oh ternyata di garis apa nih? Garis yang ketiga tuh. Ini garis yang -3 itu ya. Jadi artinya berarti apa nih kalau misalkan ini apa? Nah, gizi buruk ya. Ini yang nah ini tuh ada yang pakai kayak gini tapi ini tuh sebenarnya sama aja. Ini tuh -3, ini tuh plus apa -3, -2, ini yang +2, ini yang plus ini yang +2, ini yang antara 2 sama ini kayak gini nih, mana ya? Nah, biar itu gampang nih. -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 itu juga mirip sama kayak gitu. Nah, tapi nanti kalau susah banget sih. Boleh diiniin lagi nggak? Nah, sip. Jadi nanti kalaupun mau yang gampang, cari ini yang ada -3, -2, 0, 1, 2 aja ya. Tapi gambarannya kurang lebih kayak gitulah. Dan untuk memudahkan, biasanya untuk plotting itu untuk menyimpan titiknya itu, ibu biasanya pakai penggarisnya tuh 2 ya. Jadi gini nih, ibu taruh penggaris di angka 7, 1, terus taruh penggaris satu lagi di angka 6. Oh nanti ketemu titiknya di mana. Setelah ketemu titiknya di mana, lihat itu garisnya apa. Oh garisnya -3, berarti anak gizi bu. Oke, bisa ya. Oke, kita kembali lagi ke yang depan. Tolong dong balikin lagi back. Kembali, nah sip. Itu tadi yang berat badan per umur. Untuk menentukan anaknya ini gizinya buruk, normal, sedang, atau berlebih. Paham ibu-ibu semua? Baru tahu sekarang apa sebelumnya udah pernah? Baru tahu sekarang? Oke. Beruntung ya Bu ya ikut pelatihan Asra ya. Jadi tahu ya. Nanti tinggal nyari aja tabelnya. Jadi ibu bisa tahu ini anaknya gizinya buruk atau enggak. Jadi bisa jadi ini ya sebagai gambaran gitu. Ibu tahu nih ada balita BGM gitu. Jadi sebenarnya nggak harus semuanya diukur gitu. Misal ya, pas nemu anak yang BGM, wah anaknya BGM nih gizinya gimana ya? Ukur saya penasaran. Ternyata dia ada pada garis antara -3 sampai -2. Oh, ini emang gizinya kurang gitu. Jadi ketika ngerujuk ke puskesmas tuh bilang ke bu bidannya, Bu, ini gizinya kurang gitu. Ibu tahu dari mana gizinya kurang? Saya udah plotting dok gitu. Gaya kan gitu. Kalau biasa cuma bilang, Bu gitu ini atau dok ini bayinya di bawah garis merah dok gitu. Cuma kayak gitu dok. Sekarang udah bisa, dok ini gizi buruk dok berdasarkan berat badan per umurnya di bawah -3 standar deviasi. Wah, dokternya langsung bengong gitu kan. Wah ibu tahu dari mana gitu. Ya, luar biasa. Oke, ini yang kedua ya. Yang kedua itu mengetahuinya berdasarkan tinggi badan per umur ya. Kalau tingginya di bawah -3 itu berarti anaknya sangat pendek ya. Kalau dia berada di -3 sampai -2 itu anaknya dikatakan pendek. Pendek dan sangat pendek itulah yang dinamakan stunting. Artinya apa? Artinya bahwa anak ini kurang gizinya kronis. Dan anak yang kurang gizinya kronis lebih bahaya daripada yang gizi kurang atau gizi buruk doang. Kenapa? Karena kan dia memang berarti udah panjang banget nih kekurangan gizinya gitu. Ya, itu dinamakan sangat pendek. Pendek itu stunting. Kalau antara -2 sampai 2 itu normal. Kalau di atas +2 itu tinggi. Kita ambil contohnya ini. Ya. Seorang anak usianya ada di 2 tahun 3 bulan ya. Anak ini usianya 2 tahun 3 bulan. Oh ini aja nih yang berat badan per tinggi badan langsung ya. Jadi kalau berat badan per tinggi badan, grafiknya itu yang mendatarnya ini adalah tinggi badannya ya. Yang dia melintangnya ini berat badannya.
Jadi ibu-ibu ini kalau yang ini dia nggak pakai umur sama sekali ya Bu ya. Untuk menentukan pendek atau tidak, dia tidak menggunakan umur. Oh ini salah, maksud saya yang kalau ini yang tinggi badan. Nah ini yang tinggi. Susah banget sih. Nah ini nih tinggi badan per umur tuh yang kayak gini. Jadi dia umur yang di bawah sama yang di atasnya itu tinggi badan. Jadi misalkan ada seorang anak balita usianya 2 tahun 3 bulan ya. Nah ini grafik yang 2 tahun sampai 5 tahun 2 tahun 3 bulan. Ternyata tinggi badannya dia ada di 103. Jadi kan ibu plotting dulu kan, oh ini 2 tahun 3 bulan gitu kan, 2 tahun 3 bulan ke atasnya itu berarti 103. Oh ternyata di atas plus 3 gitu, berarti anak ini tinggi. Kayak gini biasanya kita sebagai dokter nyari tahu juga, loh ini kok anak tinggi banget gitu. Salah satu yang mengakibatkan anak tersebut tinggi di luar usianya adalah apa? Kelainan hormon gitu. Nah apakah ada kelainan hormon atau enggak nih anak gitu. Kayak gitu loh ibu-ibu ya. Jadi kita mengetahui kalau yang ada di bawah min 3 atau di atas plus 3 itu tuh kemungkinan ada masalah-masalah yang kita harus cari tahu apa di balik masalah itu. Jadi yang aman itu yang di min 2 sampai plus 2 ya. Kemudian kita lihat lagi kalau ini baru tahu kurus atau sangat kurus atau normal atau gemuknya ini berdasarkan berat badan per tinggi badan. Intinya mah semua sama sih ibu ya. Ketika di bawah minus 3 itu sangat, baik itu sangat buruk, sangat kurang gitu ya, sangat kurus dan sebagainya. Kalau yang di antara minus 3 sampai minus 2 yaitu kurang gizi, kurus, pendek gitu ya. Kalau yang di atas plus 2 yaitu gemuk, obesitas atau tinggi banget gitu. Nah ini contohnya kalau yang, nah ini berat badan per tinggi badan yang tadi saya bilang. Ini nggak pakai umur kalau ini. Tinggal dilihat nih, misalkan ada seorang anak berapapun umurnya gitu ya. Tinggi badannya misalkan 102 cm. Nih di sini kan. Kemudian dia berat badannya adalah 13 kilo. Oh berarti dia ada di pada garis minus 2. Berarti kalau minus 2 masuknya apa? Kurus gitu ya. Jadi kembali intinya sih kuncinya di sini ya. Oke? Ya ibu-ibu ya. Ibu-ibu tinggal tahu berat badan per umur, tinggi badan per umur, berat badan per tinggi badan. Kemudian lo tahu kalau yang di garisnya ini apa, ini apa, ini apa. Ya, paling PR-nya adalah tinggal nyari grafiknya yang mana. Pokoknya ada 2, laki perempuan beda, masing-masing punya grafiknya ini 1, ini 1, ini 1. Jadi total 6 ya. Kalau di puskesmas ada minta aja gitu 1. Dok saya minta 1 buat di posyandu gitu ya. Tapi semua anak posyandu, semua anak balita nggak perlu diukur pakai ini ya. Ini mah pengetahuan tambahan ibu-ibu aja ketika misalkan pengen tahu status gizi anak itu seperti apa. Ada pertanyaan ibu-ibu untuk menentukan status gizi anak? Ya, silakan Bu. Oh itu mah yang lebih gampang ya, ibunya nggak usah mikir ya, itu mah tinggal muter-muter gitu. Nah itu biasanya tools itu dibuat untuk memudahkan. Karena kan kalau ini kan sebenarnya yang saya ajarkan ke ibu-ibu ini tuh yang biasa digunakan oleh kami sebagai tenaga kesehatan. Ini sudah terstandarnya internasional gitu kan. Dan kalau yang tenaga kesehatan pasti tahu berkaitan dengan ini. Tapi kan kalau buat ibu-ibu kan ya biar gampang tinggal muter-muter aja kan. Tapi teorinya nggak tahu kan ini tuh gimana gitu, kayak gitu ya. Itu juga nggak apa-apa, buat screening nggak apa-apa. Tapi untuk memastikan lagi, nih bisa aja nih Bu nanti dicoba. Yang muter-muter itu dengan ini sama nggak nih hasilnya? Jangan-jangan beda lagi. Wah lebih akurat ini berarti kan, kayak gitu. Ada pertanyaan lagi terkait status gizi? Kebayang ya Bu ya? Sekarang mah tinggal ngukur berat badan, tinggi badan, umur, terus pakai 2 penggaris akhirnya nemu status gizi anak ini apa. Jadi nanti ketika misalkan ada nih penilaian kadar Avicenna Astra gitu, tiba-tiba ada yang menilai ibu, ketika ditanya ibu bisa menentukan status gizi, bisa mas gitu, gimana caranya, gini, bisa jelasin ya ibu ya. Oke, paling itu dari saya kembalikan ke Mbak Ziza, khawatirnya nanti ada yang mau ditanyakan lagi kepada Mbak Ziza. Ada pertanyaan Bu? Silakan. Yang mana Bu? Panjangan dari SD. SD itu apa?
SD itu tuh standar deviasi Bu, itu mah ibu nggak perlu tahu lah, itu mah hitungan statistik gitu ya. Jadi gini Bu, grafik ini tuh slide. Nah, grafik ini Bu, ini tuh ada namanya -3, -2, 2 dan 3 standar deviasi. Grafik ini tuh dibuat berdasarkan apa? Berdasarkan hasil statistik ribuan atau ratusan ribu orang. Kemudian dia akhirnya menentukan rata-rata garis yang seperti ini. Jadi intinya mah nggak perlu tahu lah. Buat ibu mah taunya -3, -2, 2 dan 3. Oke? Cukup ya ibu semua ya. Berarti sekarang nambah lagi pengetahuan mengukur status gizi. Ya sekarang kita sambut Mbak Aziza. Boleh tepuk tangan lagi buat Mbak Aziza Bu. Lebih kencang lagi Bu, lebih kencang lagi. Tadi dia mau sulap tadi. Ya untuk ibu-ibu, gimana ilmu barunya dari Dokter Dani? Alhamdulillah bermanfaat. Ini untuk slide-nya sudah selesai. Nah di sini akan dibuka pertanyaan. Mungkin kita buka 3 penanya ya untuk materi yang disampaikan oleh Mbak Aziza. Ada yang mau bertanya? Silakan tunjuk tangan. Untuk mempersingkat waktu, pertanyaannya langsung. Ya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa nama dan dari mana ya Bu? Saya Ibu Maslahah dari Sumber Jaya Melati 2. Yang ingin saya tanyakan, kalau umpamanya itu anak itu sudah ada keturunan dari orang tuanya itu pendek umpamanya. Nah ini kita pengen tahu bagaimana ada nggak untuk memproses anak kita itu bisa normal gitu. Ya lebih tinggi lah daripada orang tuanya gitu. Barangkali ada triknya seperti apa gitu. Berarti itu ya pertanyaan status gizi ya? Iya, status gizi. Terima kasih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikumpulkan dulu aja ya kali pertanyaannya, nanti baru dijawab. Oke, ada lagi Ibu yang di tengah mungkin? Ada lagi, Ibu lagi. Oh ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Juarsi dari Posyandu Mawar 7 Sungai Batu. Yang saya tanyakan di KMS itu kan beda-beda ya Bu ya. Ada buku, ada yang biasa KMS, kartu KMS kan bus, terus ada yang biasa. Kalau yang biasa kita gunakan tuh yang kartu biasa yang ada di gambar tadi. Untuk pengukuran mengetahui gizi buruk atau tinggi badan yang pendek atau gemuk, biasanya di buku yang biasa itu kan tidak ada seperti ini ya. Jadi kita nentuinya itu gimana gitu. Nggak ada ukur seperti tinggi badan, berat badan per umur, tinggi badan per umur atau berat badan per tinggi badan itu nggak ada kalau di kartu biasa itu. Jadi kita hanya menentukan bahwa dia naik, turun, hanya itu aja. Terima kasih. Itu Juarsi. Oh Juarsi. Pertanyaannya itu, kita nggak punya buku yang komplit seperti ini. Terima kasih. Satu penanya lagi ya, mungkin dari Ibu. Oke Bu. Terima kasih. Tapi pertanyaan ini akhirnya kembalinya ke Dokter Dani juga ya Pak. Terima kasih, nama saya Ibu Ansuarni dari Mawar 8B Kelurahan Bambu. Berkenaan dengan tadi status pendek, istilahnya pendek sekali, tinggi sekali. Yang saya ingin tanyakan ini, apakah itu ada kemungkinan? Karena kalau di lapangan kita banyaknya kan keturunan Bu, begitu ya, faktor keturunan yang disebut. Tapi kita kan ingin tahu medisnya. Tapi di lapangan di tempat kami sendiri ada tuh gini, ibu dan bapaknya ukuran pertumbuhan ibu bapaknya udah itu Indonesia lah ya normalnya. Tapi anaknya pada saat waktu balita di Posyandu normal tumbuh kembang tubuhnya.
Tapi pada mencapai dia mulai masuk SD sekolah, nah kita kan nggak lihat-lihat lagi tuh Bu. Tapi begitu saya ketemu anak itu sudah masuk SMP, saya pikir anak itu baru 9 tahun atau 7 tahun di SD, nggak tahu sudah SMP. Saya bingung di sini, pertanyaan saya di sini cuma apa faktor turunan atau memang seperti dokter Dani tadi masalah gizi dan medisnya di mana? Karena saya bingungnya kok bisa sejauh ini pada saat balita pada saat balita pun di Posyandu normal. Setelah saya nggak bertemu-temu dia SD tidak lokasi tempat, sekarang kembali lagi kok SMP pertumbuhannya jauh sekali antara cucu saya SD sudah mencapai 165 dengan dia yang SMP masih di bawah anak SD. Terima kasih, terima kasih dokter Dani. Untuk mungkin saya akan menjawab. Satu lagi boleh nggak sama Ibu? Mohon maaf pertanyaan tambahan ini, tapi pertanyaannya hanya sederhana ya, tapi sampai sekarang saya masih penasaran. Jadi saya pernah ngikut lomba tingkat kabupaten di Bogor, saya nggak bisa menjawab, kemudian saya bawa pulang pertanyaan yang tidak bisa saya jawab itu, terus tanya ke bidan desa, saya nggak bisa jawab juga, kemudian ke puskesmas, sampai sekarang juga nggak bisa jawab. Mungkin saya bisa bertanya ke Mbak Azizah atau Dokter Dani ya, dengan harapan saya pulang dari sini bisa menjawab. Jadi pertanyaannya hanya simpel dan sederhana. Saya waktu lomba dikasih KMS 2. KMS itu Ibu ini coba dijawab KMS ini apa perbedaannya sebelum Ibu membuka KMS tersebut gitu. Nah saya menjawab pertanyaan pertama itu KMS untuk anak perempuan sama anak laki-laki. Yang anak perempuan berwarna pink, kemudian yang laki-laki berwarna biru. Terus yang kedua ada gambar anak laki-laki sama gambar perempuan. Untuk selanjutnya apa Bu gambarnya? Saya nggak bisa jawab. Perbedaannya tuh di mana Dok sama Mbak? Terima kasih dari KMS itu. Ya, mungkin saya akan menjawab dari Ibu yang paling tengah itu mana? Oh Ibu ya? Ya, tadi KMS sama nggak ada yang ini ya? Ya indeks ini. Jadi untuk tadi yang sudah dijelaskan oleh Dokter Dani, untuk KMS itu adalah untuk hanya melihat status pertumbuhan KMS itu. Tetapi tabel yang tadi itu hanya untuk pengetahuan tambahan untuk ibu-ibu kader yang ada di sini agar mengetahui bagaimana sih menghitung status gizi tersebut. Jadi hanya pengetahuan tambahan yang diberikan oleh Dokter Dani, dan tetap di KMS hanya ada status pertumbuhan saja seperti itu. Itu nggak akan ada di KMS, jarang biasanya, bahkan selama ini yang saya ketahui tidak ada. Jadi itu untuk pengetahuan tambahan untuk ibu saja. Terus untuk menjawab ibu yang di sini nanti akan saya panggilkan ahli gizinya langsung, ahli gizinya untuk ibu Mbak Mai kami persilahkan. Saya persilahkan untuk Mbak Mai. Untuk ahli gizinya tepuk tangan dulu semuanya. Terima kasih buat Mbak Azizah. Ya saya tiba-tiba muncul ya. Kemarin sempat sebentar, tapi insya Allah nanti sore kita akan bersama-sama lagi. Baik, mungkin karena ini pertanyaan terkait masalah gizi sehingga Mbak Azizah mengharapkan agar jawabannya mungkin diberikan kepada saya selaku ahli gizi. Jadi tadi terkait pertanyaan apakah genetik itu mempengaruhi tinggi badan ya Bu? Yang bertanya ibu yang mana ya? Oh iya. Ya pertanyaannya bagus ya Bu. Memang ada beberapa kali banyak di masyarakat bertanya demikian. Namun di materi kuliah kami itu ada mempelajari pengaruh kesehatan terhadap pengaruh
yang mempengaruhi status gizi. Itu banyak macam ya, ada teorinya, namanya teori Bloom. Itu dipengaruhi status gizi itu atau status kesehatan seseorang itu dipengaruhi oleh yang pertama perilaku, lingkungan, genetik. Dan dari hasil para ahli tersebut mengemukakan bahwa genetik itu pengaruhnya hanya sebesar 10%. Nah, jadi kalau artinya 10% berarti itu masih bisa dirubah. Jadi dari pasangan orang tua yang pendek itu masih bisa dirubah. Anaknya bisa mendapatkan tinggi badan yang normal. Itu ada contohnya, tapi saya kebetulan tidak bawa fotonya ya. Ada di daerah Jawa Tengah. Kebetulan daerah tersebut suatu daerah yang mengalami kondisi endemik gangguan yodium. Ibu tahu ya, Gaki ya, orang tuanya itu karena kedua-duanya itu mengalami gangguan kekurangan yodium pendek, tapi mereka berdua bisa menghasilkan anak-anak yang tinggi badannya normal. Nah, mungkin ini juga menjawab pertanyaan yang ibu mana tadi ya? Iya, faktor keturunan berarti juga sudah terjawab ya Bu. Demikian, jadi faktor keturunan itu hanya sebesar 10%. Nah, tadi Ibu menceritakan bahwa seorang anak tersebut ketika dia masih usia balita, tinggi badannya masih normal. Ya, demikian ya Bu. Iya, ketika dia usia balita, tinggi badannya normal. Kemudian ketika masuk SMP berat. Nah, iya, kita jangan lupa lagi dengan periode 1000 hari pertama kehidupan. Ibu-ibu di sini tahu semua ya 1000 HBK? Ya, 1000 HBK itu umurnya mulai dari kapan ya? Iya, benar. Mulai dari usia kehamilan pertama sampai anak 2 tahun. Nah, ini memang periode kritis. Nah, mungkin kasus yang ditemui oleh ibu tadi, anak tersebut mungkin mengalami kekurangan gizi pada periode tersebut. Memang dia tidak kelihatan ketika balita. Dia perkembangannya baru bisa dilihat ketika dia menginjak usia dewasa. Nah, untuk itu, mari sama-sama kita memperhatikan, memprioritaskan gizi pada 1000. Nah, kemudian mengenai pertanyaan ibu yang di belakang, yang KMS tadi, saya mungkin mencoba menjawab. Tadi sepertinya Dokter Dani juga sudah menjelaskan bahwa perbedaan KMS yang biru dan yang pink itu gambarnya itu yang beda lagi adalah pada grafiknya. Grafik pertumbuhan anak laki-laki dengan wanita itu beda. Nah, jadi mungkin jawabannya itu Bu, ada pada perbedaan grafik pertumbuhannya. Nah, demikian, terima kasih. Saya kembalikan kepada Mbak Aziza. Terima kasih untuk Mbak Mai. Boleh dia tepuk tangannya untuk Mbak Mai sendiri. Kok pada lemes sih? Tepuk tangan sekali lagi. Sekali lagi. Sekali lagi. Oke. Gimana pertanyaan dan dari jawaban Mbak Mai sudah puas semua? Sudah puas yang di ujung sana? Puas. Oke. Untuk itu Aziza ingin ngecek semangat lagi. Tepuk 1. Tepuk 1. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 3. Ini semangat. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 4.
Tepuk 4. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih untuk ibu-ibu yang sudah mau mendengarkan atau mendengarkan Aliza, yang mungkin pengetahuannya lebih banyak ibu-ibunya daripada Aliza yang masih jauh. Mohon maaf jika ada kekurangan, jika kekurangan itu ada, biarlah menjadi bahan masukan untuk Aliza, dan jika ada kelebihan boleh dibawa pulang ibu. Dan siapa tahu nanti kita bisa bertemu lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.